Karena manusia diberikan dua pilihan. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah ya. Allah nggak akan merubah satu kelompok sampai kelompok itu merubah diri sendiri. Jadi artinya apa? Di sini ada ikhtiar, ada usaha. Ya, itu dalilnya, itu ada usaha. Kalau ahli akidah yang lain, ya kita ini seperti kapas, diterbang angin, ngikut kemana arah mata angin bertiup. Ke kanannya kanan, kiri kiri, ya itu namanya akidah Jabariyah. Nah itu haram, nggak boleh. Ya keyakinan seperti itu nggak boleh. Ahlussunnah tengah-tengah. Ahlussunnah tengah-tengah. Ya, artinya apa tengah-tengah? Kita diberikan pilihan. Ya, kalau ingin baik, dapat kebaikan, ya amallah baik. Nggak mau terhindar dari keburukan, jangan tinggalkan keburukan, jangan lakukan keburukan. Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib apa? Huma mahalani falaisa liwahuma. Baktali nafsika fa anta taktaru. Surga dan neraka, dua tempat di akhirat nggak ada tempat lagi. Ya, baktali nafsika, pilihlah untuk dirimu dan saat inilah engkau memilih. Kata Imamul Haddad ya. Boleh kita beralasan dengan takdir. Ini takdir Allah. Ini ketentuan Allah dalam hal apa yang Allah berikan kepada kita. Itu boleh kita sandarkan kepada takdir. Udah ini takdir Allah. Ini ketentuan Allah. Boleh, silakan kita beralasan dengan itu. Biar apa? Biar kita bersyukur dan kita biar ikhlas. Tapi ada yang kita nggak boleh beralasan dengan takdir. Dalam apa? Dalam hal meninggalkan ketaatan. Ya, kita nggak ngaji. Ini takdir Allah, saya nggak ngaji. Kalau kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Qala sayyidina Imam Qudul Irsyad wa Sidibad wa Bilhat al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumi ibadil salihin bi darin amin. Bi kami at-tasi'ah ila gal munazi'ul aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar. Ahibail kiram, teman-teman sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan kembali untuk bisa hadir di majlis kita yang tercinta. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita jadikan langkah-langkah yang penuh dengan kebaikan. Langkah-langkah yang penuh dengan pahala, langkah-langkah sebagai penghapus dosa, langkah-langkah sebagai pengangkat derajat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomahan di dalam kebaikan hingga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadiran bagi kita Nabi Muhammad dan juga untuk segenap keluarga besar Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada hikam Ibn Athaillah, hikam Imamul Haddad ini berbicara tentang takdir, ya, berbicara tentang takdir. Di antara rukun iman yaitu beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin illa qad katabahu Allahu min qabli an nabraha
apa yang menimpa kalian min musibatin. Min musibatin. Min di sini istighraqiyah. Segala musibah. Ya. Segala hal yang berkaitan dengan apa yang Allah tentukan, Allah jelaskan min musibatin. Ya. Mau itu musibah atau bukan musibah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min musibatin? Ya, karena kebanyakan orang itu kalau ingat kalau lagi enak lupa sama Allah. Kalau lagi susah baru ingat sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita min musibatin. Segala bentuk musibah. Enggak kecil, enggak besar, ya, enggak sekarang, enggak nanti, semuanya pokoknya min musibatin. Segala bentuk musibah. Ya. Min qabli an nabraha, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, tujuannya apa? Untuk kita beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada segala ketetapan Allah, tujuannya dua. Sebagaimana dalam ayat selanjutnya Allah katakan, likai la tafrahu ala ma atakum wa la tahzanu ala ma fatakum. Tujuannya agar kalian tidak terlalu bahagia terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian dan tidak bersedih apa yang tidak kalian dapatkan. Kalau kita meyakini segala sesuatu itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ketika itu kenikmatan kita bersyukur dan jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan itu karena memang sudah Allah tentukan. Dan ketika ada musibah kita sabar, kita ikhlas. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Enggak layak ketika kita dapat kenikmatan terlalu senang. Biasa aja. Yang udah ketentuan Allah. Logikanya begini. Kita dikabarkan, ya contoh kita mau nonton bola lah. Nonton bola. Dapat info, kita ini udah dapat tiket. Ya. Kita dapat kabar, kita ini bakalan dapat tiket. Ya, kemudian kita nyoba-nyoba antri. Nyoba-nyoba antri untuk dapat tiket. Ya. Pasti dapat tiket. Karena udah dapat info kita bakal dapat tiket. Ketika kita masuk antrian, kita dapat tiket. Seneng banget nggak? Seneng nggak? Ya, terlalu melampaui batas nggak? Enggak kan? Beda kamu orang yang nggak ada kabar. Dia ini mau dapat tiket apa enggak? Nggak ada kabar. Tahu dapat tiket, seneng banget ya dia? Seneng banget kan? Lebih dari kita. Kita memang datang dapat tiket, cuma jangan ketika kita tahu kita dapat tiket, biasa aja, emang dapat tiket. Ya antrian cuma formalitas aja. Kita dapat tiket, dia mau bahagia, senang, sama seperti orang yang nggak ada kabar dapat tiket. Senangnya begitu, kan nggak normal, betul nggak? Ya emang kita udah dapat, terus kita mau melampaui batas, teriak-teriak hiporia begitu, dapat tiket, nggak waras namanya. Kalau sampai kita terlalu begitu, terlalu senang, terlalu bahagia, bahwa kita memang udah tentukan sama Allah. Ya, begitu juga kita dapat info nggak bakal dapat tiket. Kita nyoba-nyoba. Kita tahu kita nggak dapat tiket. Udah dapat info, percuma nanti juga nggak dapat tiket udah habis. Coba antri, barangkali. Ternyata nggak dapat tiket, nangis. Waras nggak? Waras nggak? Waras. Kenapa? Udah tahu dengan dapat tiket, udah ngapain ngantri? Dan sekarang nggak dapat tiket, nangis, ya nggak waras itu namanya. Nah begitulah ketika kita mengimani qada dan qadar, bahwa apa yang Allah dapatkan dari Allah, yang Allah berikan kepada kita, jangan senang, biasa aja, enak ya syukuri ya kepada Allah, minta bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nggak dapat, ya sabar, ya ikhlas. Ya, jangan sedih karena ini ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itulah yang terbaik. Jelas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau pernah mengatakan, doaku dikabulkan sesuai dengan apa yang aku minta, aku senang. Doaku tidak dikabulkan sesuai dengan apa yang aku minta, aku lebih senang. Amin. Doaku dikabulkan sesuai dengan aku minta, aku senang. Tapi nggak dikabulkan, aku lebih senang. Kenapa? Ditanya, ya Umar, kenapa kau senang ketika dikabulkan dan lebih senang ketika tidak dikabulkan? Dikabulkan, emang permintaan saya, sesuai keinginan saya, normal senang.
Tapi ketika Allah tidak mengabulkan, aku lebih senang. Kenapa? Karena itu ketentuan Allah, dan ketentuan Allah yang terbaik buat saya. Nah, itu. Sehingga apa? Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa khawatir. Kenapa? Allah yang nentuin, dan ketentuan Allah itu yang terbaik. Nah, kaitannya dengan kaidah ini, ya dengan hikmah ini katakan munazil aqdar man istakbaha min akhihi ma la yadkhulu ta'tal ikhtiyar. Orang yang menentang takdir. Nah, orang yang menentang takdir. Man istakbaha min akhihi, orang yang mencela dari saudaranya, ma yadkhulu tahtal ikhtiyar. Terhadap sesuatu yang di luar kendalinya dia. Ya, kita mencela orang terhadap sesuatu yang di luar kendalinya dia. Ya, itu sama saja kita melawan takdirnya Allah. Karena sesuatu yang di bawah kendali, di luar kendalinya dia mau nggak mau harus terima. Ya, dia harus ikhlas, dan kita jangan meremehkannya, jangan menjatuhkannya. Kata Imamul Haddad ya, jangan jadi apa? Boleh kita beralasan dengan takdir. Boleh kita beralasan dengan takdir. Ini takdir Allah. Ini ketentuan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal apa yang Allah berikan kepada kita. Itu boleh kita sandarkan kepada takdir. Udah, ini takdir Allah. Ini ketentuan Allah. Boleh, silakan kita beralasan dengan itu. Biar apa? Biar kita bersyukur dan kita biar ikhlas. Tapi ada yang kita nggak boleh beralasan dengan takdir. Dalam apa? Dalam hal meninggalkan ketaatan. Ya, kita nggak ngaji. Ini takdir Allah, saya nggak ngaji. Kalau kotak. Ya, ini takdir saya Pak Ustadz, saya nggak bisa ngaji Quran. Lah, ya, ini takdir saya nggak sholat. Ini takdir saya maksiat. Ini takdir saya nggak ngaji. Itu bukan takdir. Kita Allah ngasih pilihan kepada kita. Lo ngaji apa enggak gitu. Kemudian kita milih nggak ngaji dengan alasan takdir. Takdir jadi tumbalnya. Takdir jadi apa? Kambing hitamnya. Nggak bisa. Karena amalia ini Allah kasih kita pilihan kan. Ya, Allah kasih pilihan. Dan pilihan itu kalau emang baik, kita pilih yang baik. Kalau emang buruk, jangan pilih yang buruk. Tergantung pilihan. Karena amalia itu pilihan. Beda kalau ketika orang terlahir, ya, hitam. Bisa nggak dia milih? Ya Allah, jangan hitam, nggak apa, pengen putih. Nggak bisa. Terlahir tinggi, pendek, bisa milih? Nggak bisa. Itu yang dimaksud yang orang lain itu tidak berada di luar kendalinya. Nah, itu yang kita nggak boleh kita ejek. Itu yang tidak boleh kita hina. Itu yang tidak boleh kita remehkan. Ya, baik dalam kondisi kita berteman, dalam kondisi kita bertetangga dan sebagainya, nggak boleh. Baik dalam organisasi dan sebagainya, nggak boleh menghina sesuatu ya, atau menyalahkan orang lain terhadap apa yang dia tidak bisa hindari di luar dari kendalinya. Tapi kalau kepada masalah ketaatan bisa. Ya, ente nih kagak ngaji. Wah, takdir saya nggak ngaji. Wah, apaan takdirnya tidak ngaji? Mati males gitu. Nggak apa-apa. Ya, takdir ente ngapa nggak bisa ngaji? Ya, nggak bisa baca Quran. Udah takdir saya nggak bisa ngaji Quran. Ya, boleh kita ejekin dia. Bukan ente nggak mau ngaji Quran, berarti ente males. Gitu. Nggak apa-apa begitu mah. Tapi kalau miskin, ya jangan kita remehkan. Wah, ente nih miskin. Emang ente nih malas mulu, nggak mau kerja. Ya, nggak mau usaha, ya begitu, jangan. Ya, dia juga nggak mau tercipta miskin, dia juga nggak mau tercipta nggak punya kerjaan, dia juga nggak mau tercipta melarat, nggak mau. Tapi kan emang udah dia di bawah kendalinya dia, di bawah usahanya dia, ya mau nggak mau dia harus terima, dan kita pun tidak boleh menghinanya. Ya, kita tidak boleh menjatuhkannya, kita tidak boleh meremehkannya. Nah, kata Rasulullah apa? Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min akhul mu'min. Orang mukmin itu saudara mukmin yang lainnya. La yuqdiluhu, tidak boleh menelantarkannya. Wala yutimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yuktibuhu, tidak boleh membohonginya. Ya, wala yahqiruhu, tidak boleh menghinanya. Bihasbi imri'in minasyarr
an yakirahu muslim. Cukup seorang muslim dikatakan jahat ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim gitu ya. Jadi bukan hanya orang yang mendapatkan musibah itu dia tidak terima dengan musibah, kemudian dia dikatakan orang yang menentang takdir, kita pun yang meremehkannya juga dianggap menentang takdir. Ya, kita yang menghinanya menentang takdir. Karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menyikapi ya takdir yang ada pada diri kita atau takdir yang ada pada orang lain, ya ketika kebaikan ya kita bersyukur pada Allah, ketika keburukan ya kita bersabar, ya. Jadi yang tidak boleh kita beralasan takdir menjadi kambing hitam adalah apa? Sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu kita tidak boleh menyalahkan yang boleh kita jadikan itu takdir adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Itu maksudnya. Jadi boleh kita beralasan dengan takdir ada sesuatu yang kita dapatkan. Ya, dari nasib, dari kondisi keadaan dalam diri kita, segalanya boleh kita kata, oh ini takdir Allah. Ya, kalau memang kebaikan ya kita bersyukur, kalau memang satu hal yang kita tidak suka, kita bersabar. Tapi dalam ketaatan tidak boleh. Kita beralasan dengan takdir. Ini takdir saya nggak ngaji, ini takdir saya nggak sholat. Targiran, kalau dikatakan ada orang mengatakan kalau orang beralasan seperti itu apa? Ente tempeleng aja. Ada tempeleng, kau tempeleng anak, ini takdir anak tempeleng ente. Ya, ini takdir anak tempeleng ente. Kau ini takdir tempeleng anak, ini takdir anak tempeleng ente. Itu. Ya, jadi tidak bisa kita jadikan sebuah alasan bahwa kemalasan kita, ketidakinginan kita dalam kebaikan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diberikan dua pilihan, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah ya. Allah nggak akan merubah satu kelompok sampai kelompok itu merubah diri sendiri. Jadi artinya apa? Di sini ada ikhtiar. Ada usaha. Ya, itu dalilnya, itu ada usaha. Kalau ahli akidah yang lain, ya, kita ini seperti kapas. Diterbang angin, ngikut kemana arah mata angin bertiup. Ke kanannya kanan, kiri, ya itu namanya akidah Jabariyah. Nah itu haram, nggak boleh. Ya, keyakinan seperti itu nggak boleh. Ahlussunnah tengah-tengah. Ahlussunnah tengah-tengah. Ya, artinya apa tengah-tengah? Kita diberikan pilihan. Ya, kalau ingin baik, dapat kebaikan, ya amallah baik. Nggak mau terhindar dari keburukan, jangan tinggalkan keburukan, jangan lakukan keburukan. Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib apa? Huma mahalani falaisa liwahuma. Baktali nafsika fa anta taktaru. Surga dan neraka, dua tempat di akhirat nggak ada tempat lagi. Ya, baktali nafsika, pilihlah untuk dirimu dan saat inilah engkau memilih. Jelas. Jadi saya katakan munazil aqdar man istakbaha min akhihi ma la yatqulu ta'atul ikhtiyar. Termasuk orang yang menentang takdir adalah orang yang mencela dari saudaranya apa yang di luar kendali saudaranya. Wa man nazala qadar ta'arada al-i'tirad ala hakimil ghahar. Barang siapa yang melawan takdir Allah berarti dia menghadang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berat hukumnya. Ya, berat. Begitu juga termasuk kita menentang takdir adalah apa? Menentang takdir itu diantaranya iri dengan iri dengan orang lain. Ya, kita iri dengan orang lain terhadap apa yang dia miliki, itu pun termasuk kita apa? Menentang takdir. Secara tidak langsung kita ini mengatakan, kenapa sih dia yang dapat enggak saya? Ya, kenapa sih dia yang diberikan enggak saya? Nah itu juga termasuk kita menentang takdir, seakan-akan apa yang Allah pilihkan buat orang lain itu salah. Yang terbaik ini buat kita. Ya seakan-akan yang benar itu yang dapatnya harus kita. Nah itu juga termasuk ya orang yang menentang takdir. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan?
Ya kan, wa ma yatabisu minal insan la yaqulu imma an yakuna ta'atan aw ma yatawassalu bi ilaiha. Manusia itu dalam kehidupannya tidak lepas, bisa dia dalam keadaan taat, au ma yatawassalu bi ilaiha, atau melakukan hal yang menyebabkan dia taat, au yakunu maksiatan, atau dia dalam keadaan bermaksiat, au ma yatawassalu biha, atau melakukan hal yang menyebabkan dia maksiat, au la yakunu ta'atan wala maksiatan, atau di dalam keadaan taat atau maksiat, wala yatawassalu bi ilaihima, atau tidak melakukan hal yang menyebabkan maksiat atau taat, artinya dalam keadaan mubah. Ya, dalam keadaan mubah, dalam keadaan ini dalam keadaan taat nih. Atau dalam keadaan apa yang dia lakukan untuk ketaatan, seperti kita jalan di majelis taklim, itu hal-hal yang menyebabkan kita melakukan ketaatan. Kalau misalkan atau dalam keadaan maksiat, mabok misalnya, itu dalam keadaan maksiat, atau sesuatu yang menyebabkan dia melakukan maksiat, seperti apa? Beli ganja, beli apa? Beli ekstasi, beli bir, ya, itu hal yang menyebabkan dia melakukan maksiat, itu kondisi manusia. Atau dalam kondisi mubah, ya, dia makan, dia minum sebagainya, pasti bahu terkito ama yatawasubiliha wa fil masyati metaslubihi matlubun syar'an. Ya, dengan kita menyalahkan takdir, ya, sungguh buruk, maaf ya, sungguh buruk, satu hal yang nggak baik dengan kita menyalahkan takdir gara-gara kita nggak melakukan ketaatan. Ini bohong, ini namanya jelek, ya, nggak benar, nggak baik. Walaysa fi munazil aqdar, hal ini bukan termasuk melawan takdir. Ya, ada orang nggak ngaji, ada orang bermaksiat kepada Allah, ya, kemudian dia masalahkan, wah ini takdir saya, nah, itu jelek, ya, itu nggak boleh. Li'anna alladzi qaddara huwa alladzi amara bi istiqbai hadhil umur, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk dia melakukan ketaatan. Kemudian dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan dia, gitu. Itu nggak boleh jadinya, ya. Terus wallahu a'lam. Kita lanjut. Ini Anda punya, ya, antum kan udah pernah baca Aqidatul Awam, ya? Udah pernah baca Aqidatul Awam, ya? Sebulan sekali izin saya mau baca akidah. Ya, sebulan sekali doang. Sebulan sekali setiap minggu kedua kita baca akidah. Ilmu kan ada 3. Akidah, syariat, sama akhlak. Ya, akidah, syariat, akhlak. Syariat, akhlak udah kita pelajari. Tinggal 1 belum dipelajari. Itu akidah. Penting, orang ibadah mau sampai dahinya, batuknya ini sampai hitam, puasa sampai kurus kering, tapi kalau ada akidahnya salah, ditolak sama Allah. Ya, ditolak mentah-mentah. Walaupun dia sampai batuknya ini, jidatnya sampai hitam, puasa kurus kering, sholat udah kayak tiang, nggak bergerak sama sekali, tapi aliran akidahnya salah, nggak diterima sama Allah. Jadi penting, ya, selain kita syariat kita pelajari dengan fikih, akhlak kita pelajari dengan hikam, kemudian yang ketiga adalah akidah. Nah, karena antum juga pernah belajar Aqidatul Awam, saya bawa kitab syarahnya saja. Jadi penjelasan tentang Aqidatul Awam, masih umum lah, nggak berat-berat. Daripada kita belajar kitab Ummul Barahin atau kitab akidah yang lainnya, yang ada malah uyang, ya, yang ada malah mumet. Yang penting kita mengetahui mana yang wajib buat kita, mana yang tidak boleh kita ketahui. Yang penting itu aja, ya. Jangan sampai dalam akidah kita punya pemikiran salah. Apalagi sekarang, di zaman sekarang ini, ya, akidah-akidah dalam keyakinan Islam ini macam-macam. Zaman dulu saja sudah banyak orang terjerumus dengan keyakinan mereka yang salah. Ya, apalagi sekarang dengan informasi yang gencar tanpa ada filter, ya, orang banyak terjerumus dalam kesesatan, ya, terjerumus dalam pemikiran.
sekarang ini, kata Abu Bakar Al-Adani rahimahullah, bahwa perang kita saat ini bukan perang kita angkat senjata, perang memerangi orang kafir Yahudi dan Nasrani, itu sudah menjadi sebuah hal yang lazim untuk memerangi mereka. Namun yang lebih penting dari itu adalah apa? Memerangi pemikiran-pemikiran salah. Ya, ghazwatul fikir, memerangi pemahaman-pemahaman yang salah. Yang pemahaman-pemahaman ini sudah masuk di kalangan kaum muslimin. Ya, baik di dunia pendidikan atau di pengajian-pengajian, sehingga kita sebagai orang Islam bingung, ya mana nih yang benar untuk kita anut, mana yang benar harus kita yakini, karena semua mereka meyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, semua meyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Pada Ahlussunnah wal Jamaah itu kriterianya 3. Ya, orang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah kriterianya 3 aja. Dalam ilmu fikih mengikuti salah satu 4 madhab. Madhab Imam Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita ini ikut satu madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, dalam ilmu akidah. Ilmu akidahnya mengikuti Imam Abi Hasan Al-Asy'ari atau Abi Musa Al-Maturidi. Ya, Abi Musa Al-Asy'ari atau Imam Abi Hasan Al-Maturidi. 2 itu akidah kita. Dalam madhab akidah. Kemudian yang terakhir dalam akhlak. Akhlak kita ini salah satu mengikuti Imam Ghazali atau mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Cuma kita kebanyakan mengikuti Imam Ghazali. Karena guru-guru kita kiblatnya ke sana. Ya, kalau Imam Junaid Al-Baghdadi itu banyak di Maroko. Ya, di Baghdad sendiri. Tapi kalau kita kebanyakan Indonesia ini ngikuti Imam Ghazali. Kalau kriteria itu 3 ada, itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di luar kriteria ini, nah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun dia ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak sudah. Ya, Salafi pun ngaku-ngaku mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, padahal mazhabnya nggak jelas, fikihnya nggak jelas. Dia ikut ke siapa? Imam Ahmad, kadang masuk ke Syafi'i, masuk Syafi'i kadang ikut ke Imam Ahmad. Ya, kemudian begitu dalam mazhab, akhlaknya pun. Ya, dalam tasawuf, wah mereka ikuti siapa? Imam Ghazali aja dikafir-kafirkan. Imam Ghazali dikafirkan, dianggap sesat. Ya, ihanya nggak boleh disebar, dibaca di mana-mana. Nah, berarti di luar dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumul khilaf, fa'alaikum bisawadil a'dham." Kata Rasulullah. Kalau kalian melihat perbedaan pendapat sana sini, ya, maka kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisawadil a'dham." Hendaklah kalian dengan kelompok terbesar. Ya, kelompok terbesar di dunia ini mana? Ahlussunnah wal Jamaah. Yang membolehkan yasin, yang membolehkan tahlil, yang membolehkan ziarah kubur, yang membolehkan tawasul, yang membolehkan maulid. Itulah kelompok terbesar. Ya, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dalam kelompok itu. Ya, masih dalam kelompok tersebut. Masih senang yasinan, tahlilan. Ya, apalagi kalau udah ada yang tahlilan, 7 hari 7 malam nggak masak kita. Ya, kalau nggak ada yang tahlil ini nggak ada yang mati apa sekarang ya. Jadi menunjang ekonomi gitu. Ya, menunjang ekonomi, makan malam awet. Ya, udah nggak usah masak malam. Tahlilan 7 hari 7 malam ini. Ya, ala kulli hal dah. Ya. Jadi Apalaikum bisawadil a'dham. Kata Rasulullah, hendaklah kalian pegang teguh kepada kelompok terbesar. Nah, kelompok terbesar di dunia ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hujan ini ya. Sebelum kita bahas tentang tentang akidah itu sendiri ya secara jelas, saya akan sedikit mengurai tentang mabadil asyraf. Jadi fondasi dasar dalam ilmu akidah. Fondasi dasar ada 10. Ya. Yang pertama namanya. Namanya apa? Yang kita pelajari ini apa? Yang kita pelajari adalah ilmu akidah atau ilmu kalam atau fiqhul akbar. Ya, kalau kita belajar ilmu akidah tapi nggak ngerti nama akidah, namanya gimana? Jadi ini 10 ini harus paham nih. Yang pertama apa? Ilmu akidah.
atau ilmu kalam. Kenapa dinamakan ilmu akidah? Karena membahas tentang keyakinan. Ya, hal-hal yang gaib di mata kita. Ya, yang di luar nalar otak kita. Nah, dikatakan akidah. Akidah asal dari mana? Aqada yaqidu aqdan, artinya mengikat. Ya, mengikat sesuatu yang dia yakini, baik itu benar atau enggak benar, itu namanya akidah. Ya, baik itu benar atau tidak benar, itu namanya akidah secara bahasa. Tapi kalau secara istilahi, ya secara istilah, apa yang diyakini oleh seorang mukmin dengan benar. Nah, itu. Ya, jadi apa yang diyakini oleh seorang mukmin dengan benar, baik yang berkaitan dengan Allah, ya berkaitan dengan kerusulan, atau berkaitan dengan sam'iyat, 3. Itu namanya akidah. Atau namanya ilmu kalam. Ilmu kalam apa ilmu kalam? Karena yang dibahas paling banyak dari ilmu akidah kalamullah. Ya, paling banyak dibahas tentang kalamullah, tentang pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibahas di sana, terbanyak di sana. Maka dinamakan ilmu kalam. Ada yang menamakan fiqhul akbar. Ya, fiqhul akbar. Bukan kalau jadi fikih yang kita pelajari Safinatun Najah itu fiqhul asghar. Kalau dalam akidah itu fiqhul akbar. Namanya saja, sekedar istilah. Nah, kemudian yang kedua tadi nama. Ya, namanya ilmu akidah atau ilmu kalam atau fiqhul akbar. Kemudian yang kedua, siapa yang pertama kali mencetuskan? Nah, yang mencetuskan siapa? Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencetuskan. Nah, namun ya, yang membukukan secara tekstual itu Imam Abi Hasan Al-Asy'ari, Imam Abi Musa Al-Asy'ari, dan Imam Abi Hasan Al-Maturidi. Secara tekstual, dulu belum ada. Setelah banyaknya orang-orang filsafat masuk ke dalam Islam, masuk ke negara-negara Islam, sehingga banyak pemikiran-pemikiran filsafat Yunani kuno yang nggak percaya dengan akhirat, ya, yang manusia itu seperti Allah nggak punya kuasa terhadap manusia, itu namanya Qadariyah. Ada Jabariyah yang manusia itu seperti kapas, ya, terbang ke sana kemari. Ada namanya Murji'ah itu yang meyakini bahwa akhirat itu nggak ada, ya, surga itu nggak ada. Itu Murji'ah, itu ada akidah. Karena apa? Karena banyak pemikiran-pemikiran yang masuk di negara Islam, ya, yang menjadikan pemahaman orang sesat. Nah, Imam Abi Hasan, Imam Abi Musa Al-Asy'ari, dan Imam Abi Hasan Al-Maturidi inilah yang membukukan. Jangan sampai pemahaman-pemahaman itu terpecah belah gitu, sehingga orang meyakini keyakinan yang salah. Uang di masa sahabat aja ada keyakinan seperti itu. Di masa sahabat ada. Seperti Murji'ah itu, ya, mereka meyakini bahwa nggak ada yang namanya akhirat tuh nggak ada. Yang namanya surga neraka itu nggak ada. Manusia mati ya mati begitu aja. Nggak ada hari hisab. Itu yakin pada Allah mereka. Beriman kepada Allah. Tapi keyakinan itu mereka lawan. Ya, sehingga ketika Ibnu Umar mengatakan, wahai Ibnu Umar, gimana pendapat kau tentang Murji'ah? Salamkan kepada mereka. Saya terlepas dari mereka dan mereka terlepas dari saya. Karena sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada Murji'ah, lahir juga nanti Rafidah. Ya, itu di masa sahabat ada. Apalagi di masa kita kalau kita nggak benar pemahamannya. Makanya lahirlah Imam Abi Hasan Al-Asy'ari untuk menyelamatkan akidah sebenarnya di daerah Hijaz. Adapun Imam Abi Musa Al-Asy'ari di daerah Hijaz, Abi Hasan Al-Maturidi di daerah Basrah. Menyelamatkan dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Abi Musa Al-Asy'ari dengan mazhab Imam Syafi'i, itu tahun 300 abad ketiga munculnya. Hal semacam itu. Nah, dulu beliau itu alirannya Mu'tazilah. Dalam riwayat Imam Abi Musa Al-Asy'ari ini, beliau akidahnya Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah itu mereka meyakini bahwa Allah itu nggak punya kuasa kepada manusia. Jadi manusia bisa menciptakan
dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Jadi nggak ada kuasa kepada manusia. Nah, itu bertentangan dengan keyakinan kita bahwa manusia itu dalam Al-Quran apa? Nahnu khalaqnakum wa mimma ta'malun. Kami yang menciptakan kalian dan kami juga yang menjadikan amal kalian. Tapi mereka Mu'tazilah nggak meyakini itu. Bahkan mereka meyakini orang yang melakukan dosa besar kafir. Nah, dulu Imam Abi Musa al-Asy'ari punya keyakinan seperti itu. Nah, suatu ketika Abi Musa al-Asy'ari nanya sama Al-Imam Jabba'i. Imam Jabba'i ini ada yang bilang bapak tiri, ada yang bilang mertua. Ya, kalau guru ya memang itu gurunya Imam Jabba'i. Beliau nanya, ya Syekh, bagaimana pendapat engkau tentang 3 orang? Yang pertama, orang meninggal dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kafir, tempatnya di mana di akhirat. Yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan mukmin, ahli ibadah, taat, tempatnya di mana di akhirat. Yang ketiga, orang yang meninggal dalam keadaan masih kecil, belum balik, tempatnya di mana di akhirat. Kata Imam Jabba'i, yang pertama, tempatnya di neraka, karena dia ahli maksiat, karena orang kafir. Yang kedua, tempatnya di surga, dia beriman pada Allah dan ibadah. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa dia itu akan murtad, dia akan kafir, dia akan di neraka, Allah meninggalkan dia masa kecil. Sehingga tempatnya di surga. Dibalas lagi sama Imam Abi Hasan. Lah, kalau yang pertama protes gimana? Yang pertama protes gimana? Lah, kenapa enggak saya dimeninggalkan waktu kecil aja? Seperti yang ketiga. Biar saya masuk surga. Kan kau maha tahu kalau saya ini bakalan di neraka. Ahli maksiat. Kenapa enggak saya dimeninggalkan di waktu kecil? Seperti yang ketiga. Imam Jabba'i nggak bisa jawab. Ya, nah dari situlah Imam Abi Musa al-Asy'ari mendapati keraguan-keraguan tentang aliran Mu'tazilah. Sehingga beliau menyendiri di kamarnya sampai beberapa minggu untuk mengkaji lagi aliran Mu'tazilah benar apa tidak. Ternyata semuanya salah. Ya, di luar aliran apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mulai beliau mengproklamirkan keluar dari aliran Mu'tazilah, mulailah mempunyai akidah-akidah sendiri, ya, yang sejalur dengan Al-Quran dan Hadis, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keluar dari itu dia. Ya, sehingga banyak ketika beliau memproklamirkan seperti itu, banyak yang dukung. Ahli hadis dukung, ahli fikih dukung, ahli tafsir dukung, banyak yang mendukung. Sehingga mulai Mu'tazilah menyingkir, sedikit demi sedikit terkikis. Ya, cuma sekarang ada pemikiran-pemikiran itu, cuma nggak nampak. Ya, nggak nampak. Cuma pemahaman itu ada, seperti yang diyakini oleh jamaah Islam liberal. Nah itu alirannya Mu'tazilah. Karena apa? Meyakini akal. Ya, meyakini akal. Bahwa manusia itu, kata mereka nih ya, bahwa manusia, Allah itu wajib memberikan kebaikan kepada manusia. Itu salah. Kata mereka, Allah itu wajib beri yang terbaik kepada manusia. Kalau orang ahli maksiat, Allah wajib memberikan dia hidayat. Kalau orang itu ahli ibadah, Allah wajib memberikan dia nilai tambah dalam ibadahnya. Nggak ada yang wajib. Dalam aliran kita, nggak ada yang wajib bagi Allah untuk kita. Tapi bagi diri Allah ada yang wajib. Wujud idam baqa mu'alafat itu wajib bagi Allah. Tapi kepada kita nggak ada yang wajib. Semuanya bersifat jaiz. Ya, Allah bisa jadikan kita A, Allah bisa menjadikan kita B. Allah menjadikan kita baik, Allah bisa menjadikan kita buruk. Nah ini. Tapi Mu'tazilah enggak. Allah wajib memberikan kita kebaikan. Nah ini salah. Ya, karena mereka menuhankan akal. Akal menjadi patokan. Akal nggak banyak. Akal itu nggak seperti apa? Akal itu kecil. Nggak bisa memahami akan keagungan Allah, keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang
pertama kali mencetuskan adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Namun yang membukukan secara kontekstual itu Imam Abi Musa al-Asy'ari dan Imam Abi Hasan al-Maturidi. Ya. Yang kedua, pembahasannya apa? Oh, yang ketiga ya, pembahasannya tentang ketuhanan, uluhiyat atau dikenal dengan uluhiyat. Ya. Yang kedua tentang nabawiyat, kenabian. Kemudian yang ketiga tentang sam'iyat. Sam'iyat itu sam'iyat. Apa sam'iyat? Kata ulama, sam'iyat itu hal-hal yang di luar nalar manusia, namun beritanya kita dapatkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti apa? Surga. Pernah lihat surga? Pernah lihat surga? Tapi kenapa yakin ada surga? Al-Quran mengatakan, ya, pernah lihat neraka? Tapi kenapa yakin ada neraka? Karena Al-Quran mengatakan, nah itu namanya samiyat. Pernah lihat bidadari? Mau lihat bidadari nggak? Mau nggak? Mau lihat bidadari? Hah? Jangan! Kalau ngeliat bidadari sekarang, itu ngeliat bidadari muntah, Anda. Ya, kalau itu ngeliat bidadari sekarang, ngeliat bidadari muntah, jelek. Ya, jadi alhamdulillah bidadari nggak kelihatan sama kita. Jadi ngeliat bini kita, walaupun gitu bentuknya, resep aja ngeliatnya. Walaupun begitu bentuknya. Walaupun begitu. Ya, oke aja kata dia. Udah sisa soalnya. Kalau kita ngeliat bidadari, ya muntah ngeliat bumi. Ya. Kemudian apa lagi? Malaikat, pernah ngeliat malaikat? Enggak kan? Tapi kenapa kita yakin? Karena ada dalam Al-Qur'an, itu namanya sam'iyat. Jadi pembahasannya uluhiyat tentang Allah, nabawiyat tentang kenabian, kemudian terakhir tentang sam'iyat. Itu 3 pembahasannya. Kemudian yang keempat, faidahnya. Apa faidahnya? Faidahnya dalam mempelajari ini, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan keyakinan yang benar. Itu. Jadi faidahnya, buahnya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan meyakini yang benar. Kemudian yang kelima, ya, tujuannya apa kita mempelajari ini? Agar mempunyai keyakinan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW dan jumhur sahabat. Ya, jumhur sahabat, semua para sahabat. Jelas? Ya, agar kita mempunyai keyakinan yang benar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, kemudian Nabi Muhammad dan juga para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Itu tujuannya. Jelas? Kemudian apa nisbatnya kepada ilmu agama apa? Yang berapa tuh? Yang keenam. Nisbatnya kepada ilmu agama apa nisbatnya? Paling mulianya ilmu. Ya, karena apa? Karena membahas tentang Allah. Ya, paling mulianya ilmu karena membahas paling mulianya zat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Paling membahas paling agungnya ilmu karena membahas yang paling agung. Itu Allah Subhanahu wa taala. Beda kan kalau fikih? Kalau fikih kan membahas apa? Keseharian. Ya, ibadah, puasa, sholat, sebagainya. Tapi kalau ilmu akidah membahas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga paling mulianya ilmu. Paling agungnya ilmu. Paling hebatnya ilmu. Derajatnya nomor 1. Ya, derajatnya nomor 1. Apa? Tadi akidah, syariat dan akhlak. Pengambilan dalilnya. Yang berapa? Yang ke-7. Ya, pengambilan dalilnya. Dalilnya dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, ya, hadis Nabi SAW dan ijma'. Ya, para sahabat, para ulama, tabi'in dan seterusnya. Ingat 8, 9, 10 kita teruskan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanyaan?
Ngobrol. Baru 7, nanti 8 lanjutin. 8, 9, 10. Ayo bahas umum. Salafi bagaimana akidahnya? Salafi akidahnya di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena meyakini Allah itu punya tempat dan Allah tidak bertempat. Meyakini Allah itu mempunyai tangan. Ya, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah nggak meyakini. Walaupun dalam Al-Quran Allah bertempat, Allah mempunyai tangan, tapi dalam ayat kita hanya Allah yang tahu apa artinya tangan dan apa artinya Allah bertempat. Ya, jadi di luar akidah kita. Kalau ada aliran yang mujassimah. Mujassimah itu memfisikkan Allah. Allah itu berfisik. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang tahu. Nah, itu juga nggak boleh. Karena fisik itu makhluk. Dan makhluk itu hadis. Nggak boleh menyamakan Allah punya fisik. Itu mujassimah. Itu hukumnya kafir. Ada lagi musyabbahah. Musyabbihah. Musyabbih itu yang menyamakan Allah dengan manusia. Allah punya tangan seperti hanya manusia punya tangan. Tapi berbeda tangannya Allah dengan tangannya kita. Pun sama aja. Musyabbihah. Allah punya rumah. Seperti halnya kita punya rumah. Tapi rumahnya Allah beda dengan rumah kita. Sama juga itu musyabbihah. Nggak boleh. Hukumnya murtad luar agama Islam. Nggak boleh menyamakan dengan makhluk. Ada lagi? Ya, bahasa saja kalamullah, bahasa saja. Namun hakikat sebenarnya kalamullah bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Makanya kan Al-Quran itu diciptakan bukan? Al-Quran, kitab-kitab Taurat, kitab-kitab yang lain, ciptaan bukan? Bukan ciptaan. Bukan ciptaan, kalamullah. Yang sudah ada dari Yaumul Azal. Yang sudah ada. Kemudian mulai dibekukan. Ya, dibekukan dalam bentuk bahasa Arab. Karena kalau untuk memahami kalamullah sendiri kita nggak paham. Ya, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau Salafi mereka meyakini kalamullah itu bersuara. Nah, kalau bersuara butuh objek. Masa kalamullah bersuara? Butuh objek kayak kita nih. Ini bersuara. Ada objeknya. Nah, kalau Allah bersuara itu butuh objek. Masa Allah butuh objek? Ya. Ya, Allah itu kalamullah itu berhuruf kata mereka. Ya, kata mereka, Allah itu kalamullah itu berhuruf. Nah, kalau berhuruf berarti ada bentuk. Dan Allah menciptakan dirinya sendiri. Nah, itu nggak mungkin. Sehingga harus diyakini bahwa kalamullah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nah, adapun yang dalam Al-Quran itu translate-nya ke bahasa Arab agar kita bisa paham. Tapi hakikatnya itu bukan kalamullah itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Gimana bentuknya? Hanya Allah yang tahu. Nah, itu nih. Ya, ilmu akidah bahasa. Ada lagi? Nah, menentang takdir. Nah. Ya, kalau memang sini candaan ya, maka repot candaan. Ya, apakah candaan itu termasuk hinaan? Nah, ada yang bilang kalau hanya sekedar candaan itu masih ringan. Tapi kalau candaan itu sudah melampaui batas, nah itu menjadi haram. Paham ya? Jadi kalau candaan ringan itu masih umum. Ya, tapi kalau candaan sampai melampaui batas itu nggak boleh. Nah, ada satu aib yang orang lain nggak terkena kecuali dengan aib itu nggak apa-apa. Misalkan nih ada ulama namanya a'raj. Apa artinya a'raj? Pincang.
Ada ulama namanya A'raj. Namanya bukan asli namanya bukan A'raj. Tapi terkenalnya A'raj. Nah itu nggak apa-apa. Bahkan dalam kitab-kitab fikih pun disebutnya A'raj. Ulama pincang. Nah itu nggak apa-apa. Jadi ada satu hal yang nggak dikenal kecuali dengan itu. Misalkan ada namanya siapa? Budi. Ada yang mau Budi di sini? Ada yang mau Budi di sini nggak? Nggak ada ya? Ipir. Ya. Misalkan jadi pindah. Ya. Ya. Budi yang mana? Budi yang budek. Oh iya tahu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk mengenal orang. Ya. Cuma jangan dikatain budak. Ya jangan. Ya. Apa misalkan picek. Reja ada yang mana? Ada yang picek. Oh ya. Paham deh. Yang mana? Yang juling. Nah, itu nggak apa-apa. Bukan menghina karena nggak terkenal kecuali dengan itu. Nah, nggak apa-apa itu. Ya. Paham ya? Kayak di nama orang Arab tuh, orang Arab. Ya kalau nama jamaah Habaib itu kan namanya kan banyak, Muhammad, Abdullah kan banyak tuh. Nah, biar dikenal sama orang, biar paham, dia punya ciri khas sendiri. Seperti saya punya teman itu namanya Mat Betet. Namanya Muhammad Ali Drus. Paginya Mat Betet. Kenapa? Karena hidungnya kayak burung betet. Paginya Mat Betet. Ada lagi namanya Mat Curut. Mat Curut. Kenapa? Karena keseharian itu kayak curut. Ngorek-ngorek gitu. Curut. Keseharian itu nyari-nyari barang mulu gitu. Panggilnya Mat Curut. Nah kalau nggak terkenal dengan aibnya itu nggak apa-apa. Ya, hanya untuk mengenal saja. Bukan untuk menghina. Nggak apa-apa itu. Ada lagi? Cukup? Fatihah biqabul wa tamami kulli syai'in ma'mul sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illa syar la libatani kulli khairin adil musakina amin wa kullu ma qali bana ma huwa wa abab wal mutan islam liman birabihan wa janan anta kama salawat wa tabatik wa doa jiwa balikna haji bi haram wa nabi alaihi salatu wasallam bi amin sallallahu alaihi wa sallam harus bersyukur wa qad Muhammad alhamdulillah masyaallah الله يوازن والحكمة والمواصة أن يرد الجنة للمدينة والمسائل من البلوغ بما هو كان الحج الآخر عليه السلام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أشرفنا على الغضاء فتب علينا توبة اغفر لكل عوبة واستر لنا العورات وامن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولك نعطى بكل سولك بالمصطفى رسولك نعطى بكل سولك بالمصطفى رسولك نعطى بكل سولك صلى وسلم ربي عليه عز العبيد وآله وصحبه إذا تخصص به والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم مع عدة النسائم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.